kalau saya bilang Putin itu pintar, dia memperlihatkan nih wajah NATO, coba mau nggak turun bantuin, kan nggak. Yang lebih saya marah, bayangin nggak ada pemimpin negara dan negara dihukum seperti Putin. Bush ketika nyerbu Irak, Afghanistan dengan nggak ada bukti ya, kita pernah menghilangkan Amerika dari salah satu organisasi seperti tuntutan sekarang nggak ada. Pernah kita mengambil aset rakyat Amerika dimanapun nggak ada. Jadi menurut aku kenapa Putin diginiin gitu. Nah itu yang saya bilang, kenapa saya dekat dengan PDIP, dengan sekjen PDIP, karena pertama saya lagi bimbing dokternya. Kedua saya tuh dapat akses banyak tentang dokumen Soekarno yang selama ini ditutupi kan. Pidato Bung Karno yang hebat-hebat, kemudian aduh di situ kita bisa lihat ternyata kayak non-blok tuh bukan seperti sekarang pasrah begini, enggak, justru non-blok itu kamu bebas nentuin, tapi gimana untuk atur dunia yang menurut kamu tuh berimbang tadi. After 62 years, there's Putin yang menurut aku ambil spirit Bung Karno. Indonesia ini semua pada pakai baju kayak Bung Karno, ngomong kayak Bung Karno, tapi Bung Karno wannabe aja aku bilang gitu. Bung Karno beneran malah Putin. Selamat siang Bu Koni Rahakundini Bakri, apa kabar? Bisa nyebut juga nih, kabar baik. Karena nama itu unik dan nggak pernah saya dengar. Apa artinya itu? Hanya satu sih katanya di dunia. Artinya itu apa? Wadah emas ya, gold container kalau kata Mas Kusnanto Anggoro. Mas Kusnanto kan paham bahasa Sanskrit. Wah, ini fellow untuk sesama pengamat militer. No, he's my guru lah. Iya, dia angkatan guru aku. Dia Gubernur Lemhanas itu kan guru aku. Mas Andi sama Mas Kusnanto. Sama Mas Edi? Edi juga. Ya, pasti. Jadi wadah emas. Wadah emas. Itu apa nama Sanskrit dari nenek atau dari? Dari nenek. Saya juga heran ya kok bisa namanya begitu, dan kalau makanya nggak ada lagi yang pakai kan nama itu. Seru. Dan identitas yang unik ya, yang nggak. Yang kalau kata Mas Kusti ya udah berarti lu seumur hidup bakal berkecukupan. Amin. Dan doanya ternyata terwujud juga ya. Amin. Ya Bu Koni ini kan masuk di sebuah bidang atau profesi yang cowok banget ya. Nah, itu gimana ceritanya tiba-tiba masuk di sini? Padahal kayaknya mimpi awalnya nggak di sini deh. Sama sekali enggak, aku tuh mimpi awalnya desain. Malah aku pernah mau masuk Billy Blue, masuk ITB dulu kan. ITB, terus sahabat aku masuk, jadi akunya enggak. Padahal dulu tiap hari kayak ketemu Papirus, pokoknya kayaknya udah mau ketularan banget. Mainnya Bandung. Di Bandung. Mainnya sama anak desain, tapi ya nggak masuk. Nah, karena si Titi masuk aku enggak, aku agak frustasi kan. Aku bilang ke papi udah deh aku kemana ke Australia. Ke Australia masuk di Blue School of Graphic Design. Graphic design. Jadi dan sempat aku ikut beberapa perlombaan yang aku tuh menang lah gitu kan. Jadi waktu itu perlombaan bikin apa sih kayak logo palang merah baru gitu. Seru lah, maksudnya kayaknya sih pencapaian aku bagus dan aku lulus bagus. Tapi kemudian itu waktu ya itulah terjadi 98 heboh-heboh itu. Aku waktu saat itu kan sedang kerja dengan Pak Wismoyo. Wismoyo Aris sedang Menandar. bantu Pak Wismoyo Aris Menandar di KONI Pusat, dan waktu itu aku tuh lebih kepada mungkin juga Pak Wis juga agak aneh ya. Ngapain sih anak desain kok mau masuk ke KONI gitu. Cuman karena dari dulu aku temanku tuh luas jaringannya, aku deket sama waktu itu sama Mas Novanto, Mas Enggar kayak gitu. Dan maksud teman aku udah memang ada dunia swasta juga gitu kan, kayak grup-grup konglomerat aku udah main. Nah mungkin akhirnya dipilih semacam jadi, pokoknya aku tuh tugas aku tuh dari Pak Wis untuk galang dana olahraga lah. Jadi aku tuh dana olahraga. Ya, jadi tahun tinggal 98. Tinggal angkat telepon, bikin event. Penggalangan. Jadi makanya Hotel Mulia dibangun 6 bulan yang kata orang nggak mungkin, ya aku menyaksikan dari awal sampai akhir. Iya, mendampingi Pak Joko Chandra sama Mas Enggar kan. Nah, tapi terus aku tuh kan karena kantorku di KONI, aku tuh punya apartemen juga tuh di Sudirman. Nah jadi waktu kejadian huru-hara rame banget yang sedang bakar-bakaran pos. Saya di jalan. Di jalan ke demo. Oh iya ya. Kalau aku, Mami tuh udah nyuruh pulang, kan rumah papi Mami kan di Lebak Bulus. Pulanglah, ini kok suasana nggak kondusif. Sorenya itu kan yang Pak siapa pakai tank ke arah Pondok Indah, ingat? Udah kayak begitulah suasana sudah mulai seperti itu. Jadi aku pikir pulang nggak masih bertahan. Tapi pas malam-malam di apartemen, aku lihat kok orang semua juga pada gerak keluar. Karena aku takut juga ya kalau makin ada riot, saya ada apa-apa. Jam 2 atau jam 1 pagi lah saya keluar. Kebetulan mobil saya itu BMW Cabriolet M3. Jadi ya itu tadi kenapa saya pulang malam itu, karena saya takut juga kan kalau siang nanti ada yang pakai kanvas, maksudnya pakai belati, pakai kan saya ngeri. Jadi memang sengaja keluar malam. Nah karena Cabriolet itulah, terus kan lagi antri gitu saya agak-agak buka jendela.
kan, ngeliatin ini apa polisi, apa tentara-tentara semua. Di jalan. Terus melihat tentara yang sedang beli autan itu, makanya buat aku tuh itu nggak akan pernah aku bisa lupa gitu. Dia tuh karena kedengar conversation-nya itu kan, dia bilang dia mau beli obat nyamuk, terus berapa saset, 2 apa 3 saset, terus berapa 5.000 gitu. Dan dia buka dompet itu kan, aku lagi di mobil lagi nyetir, jadi kelihatan dia lagi buka dompet, dan dia bilang nggak ada uangnya. Dan aku tuh kagetnya 5.000 gitu. Terus yang lebih aku kaget lagi si ibu warungnya itu loh. Oh nggak apa-apa Pak, pakai aja dulu. Di situ tuh aku pulang tuh aku nangis loh. Nangis, aku bilang gila ya. Iya aku pakai BMW Cabriolet gitu. Terus dulu sih kan masih gaul banget, jadi bangga banget lagi gitu-gituan tuh yang nggak penting banget. Jadi yang kayaknya, wah gimana, terus kayaknya ada yang salah kok negara aku tuh tentara bisa kayak gitu. Jadi nggak lama dari itu aku tiba-tiba menghadap Pak Wismoyo. Saya bilang Pak saya mau resign. Mau resign kenapa? Gitu kan. Saya mau sekolah. Sekolah apa? Kamu bercanda sekolah? Masuk UI Pak, saya mau sekolah, mau kuliah gitu. Alah, gaya-gayanya aja kata Bapak. Ingat banget aku bilang, kamu gaya aja lah sekolah itu. Mungkin karena Bapak ngomong gitu juga ya. Aku bilang, malah tertantang. Oh enggak Pak. Saya akan sampai dokter Pak, liatin aja. Gitu. Dan di depan Pak Wismoyo udah. Iya, udah tekadnya itu. Makanya Bapak kan waktu aku launching buku pertama juga hadir gitu. Karena dia juga kaget kan. Serius banget. Ya udah, jadi akhirnya aku terus, dan aku memang akhirnya pengen tahu tentara itu apa sih? Gitu. Kenapa? Berarti dari nol banget ya? Nol besar. Cuman mungkin waktu aku udah mulai tertarik tentara nih seru karena aku lihat ya, kan aku kan biasa di sipil. Begitu dimasuk di KONI kan banyak semuanya tentara kan, Pak Ari Sudewo, Pak Waro, semua kan tentara lah. Dan aku lihat kalau di tentara itu sekali komandannya bilang, komandonya Pak, ya chairman bilang, ya udah sampai ke bawah kita nggak mungkin. Ada A plus, A minus, A kuadrat nggak mungkin. Jadi nah mungkin udah selama berapa tahun ikut dengan Pak Wisma itu aku udah mulai, itu aku lihat ibu seperti apa ke bapak gitu kan. Udah mulai feelingnya, sense-nya gitu. Terus belajar betul ke FISIP? Ke FISIP UI, dan aku melihat bahwa ini, jadi gini, waktu itu kan dianggap pokoknya tentara itu adalah Pak Harto. Padahal menurut aku is different thing. Kebetulan saja Presiden Soeharto yang memimpin waktu itu. Dan memanfaatkan tentara waktu itu. Dan mungkin memanfaatkan tentara waktu itu gitu kan. Tapi kan bukan artinya tentara adalah sedemikian. Apalagi kan juga tentara itu nggak boleh berpolitik. Jadi politik negara lah politik tentara. Nah, jadi itulah yang wah kalau aku lagi paparan itu, aduh kan banyak sekali itu aktivis-aktivis sama korlap-korlapnya. Bukan cuma anti, korlapnya demo. Jadi kalau aku di kelas tuh semua pada masuk kakak kelas loh itu. Karena penasaran, ini kok beda banget. Pertama penasaran, kedua lu katanya kaki tangan orde baru segala macam. Jadi pakai berantai ya, tapi jadi bisa temenan. Nah, jadi hidup di kampus tuh menjadi menarik buat aku tuh. Kampus tuh menurut aku tantangan yang menarik karena makanya aku nggak terlalu pusing kalau orang aku berpendapat berbeda. Ya orang kan banyak baper. Kalau aku sih nggak terlalu gitu. Karena asal jangan keterlaluan. Iya, tapi karena menurut aku tuh kita pertempuran semacam itu terjadi tiap hari di kampus. Tapi dengan kedewasaan ya. Jadi boleh aja kita beda, tapi nggak usah harus jadi baper ya. Baper atau terus jadi musuhan. Hubungan masih tetap baik meskipun pendapat bisa berbeda. Dan argumentasi bisa dipertahankan. Jadi jangan salah ada yang sebut begini. Misalnya rapat nih, tingkat rapat nih misalnya. Kalau ada buku ini saya nggak mau rapat. Karena udah tahu posisinya. Iya, kalau udah tahu posisi gitu. Terus ambil di FISIP jurusan? Sebenarnya politik Indonesia. Cuman karena kajian tentang militer, aku harus hubungan sama HI. Makanya pembimbing aku itu adalah geng HI semua kan. Tadi Gubernur Lemhanas, Mas Adi, kemudian Mas Kus, kemudian Mas Edi, Makmur Keliat, gitu. Iya, dewa-dewanya pertahanan, gitu HI kan. Jadi ke sana. Nah, waktu aku mau S3 aja, Pak, kan ya ini killer banget kan. Aku memang cari yang killer karena menurut aku belajar masih bagus. Iya, jadi kalau orang takut, Pak Mas Wardi kabur, jangan Pak Mas Wardi. Kalau aku malah Prof. Justru mau datang ya. Prof, saya mau Prof yang bimbing. Dia kaget kan. Ya udah, begitu aku bawa proposal, rencana disertasi, dilempar langsung sama dia. Kamu nih katanya, katanya kalau bandingkan sesuatu itu kan aku judulnya kan membandingkan IDF dengan TNI. IDF itu Israel Defense Force. Ya. Jadi langsung dilempar, kamu itu ya, sampai baca koran loh, Pak Mas Wadi itu kan nggak lihat muka kita, baca koran dilempar, ngomong nih. Kamu itu kalau bandingkan jeruknya sama jeruk, apel ya sama apel. Aku tuh gimana ya? Aku cuma ngomong, Pak, dengan dia masih lihat koran, aku bilang, jangan bandingkan kuda sama jeruk, dia bilang gitu. Dua hal yang berbeda. Ya, dua hal yang berbeda. Aku bilang, oke Pak, aku ngomong sama koran bukan sama Prof Mas Wadinya. Tapi Prof, kuda punya vitamin C, Prof. Punya katanya. Jeruk punya, ya udah, saya mau cari vitamin C. Di antara keduanya. Akhirnya jalan, boleh. Kalau nggak disuruh ganti judul kan. Nah, terus yang juga support aku banyak tuh justru
Mas Andi. Wijayanto. Makanya buat aku tuh ya, yang aku sangat berhutang budi dalam perjalanan hidup aku tuh ya itu tadi, apa sih, Prof. Mas Wardi. Mas Wardi, Pak Pak Bu Husnul. Bu Maria. Husnul tuh yang menurut aku tipe dosen yang baca detil. Tiap koma, titik, halaman, aduh. Jadi buat aku itu penting kan. Kita kan mahasiswa kadang-kadang, nah, dan Bu Husnul tuh berkenan diganggu di rumah, di mana gitu. Jadi she is my role model juga ya kalau untuk itu. Karena aku nggak sanggup seperti itu. Nah, terus apalagi ya Pak Yono Sudarsono. Kalau itu beliau Menhan, persis. Dan waktu itu kan aku sudah mulai aktif banyak di Kemhan juga, di mana. Terus dia cuma panggil aku ke ruangannya. Bukannya boleh, katanya ke Israel. Satu hal ya, jangan pernah ada yang tahu. Wah, kenapa? Aku bilang gitu kan. Ya jangan aja lah, nanti kan ada rame-rame lah, apalagi kamu kan istri waktu itu ya, istrinya militer gitu lah, Pati. Aku ingat banget tuh begitu sampai di Israel, aku tuh kadang-kadang gitu suka bikin apa yang nggak boleh. Begitu sampai aku langsung bikin tulisan di media. Waktu itu media apa ya? Pokoknya langsung tulis. Dan itu langsung Koni Rakuni Bakri Tel Aviv. Wah, gempar dong. Gempar. Di jurnal atau di media? Enggak, media. Kan saya dulu rajin sekali nulis di media. Iya. Dulu rajin sekali. Selesai, kelar disertasi di... Kelar, tapi saya harus kemudian mix dengan Birmingham University. Makanya saya ke Birmingham juga kan. Karena kan kita nggak punya diplomatic relations. Terus kan saya kan meneliti IDF itu kan tertutup sekali. Apalagi juga saya masuk ke industri pertahanannya. Jadi saya mesti buka jalur ke sana. Nah, untuk itulah aku ke Birmingham. Kebetulan si Edward itu dia yang ada jalur MI5-nya juga dan dia di House of Lords. Ya. Makanya kemudian saya dibukakan. Akhirnya aku tuh kesana bukan cuma student, jadi kayak tamu negara. Jadi waktu aku datang tuh dijemput Kemlunya. Iya, hari pertama tuh langsung makan siang sama dirjennya, sama chairman-nya INSS, Ambassador Oded Eran gitu. Jadi kayak tamu khusus. Kemudian yang paling penting adalah saya tuh selalu didampingi mobil dengan tentara IDF. Phoenix of the Golan namanya tuh. Jadi lupa nama aslinya ya, tapi panggilannya itu. Nah, itu kenapa aku tuh bisa eksplorasi bukan cuman jalur militer yang jelas lah kalau ya, tapi bisa kayak ke Golan Heights yang jalur tank. Jadi sih dia nanya nama. Khas banget ya. Nggak bisa. Saya bisa cross Hanikra tuh sampai masuk ke pelosok-pelosok bunker-bunkernya itu. Ke Golan Heights saya masuk ke bunker yang kita nggak tahu itu bunker. Bener-bener hebat banget kalau soal perang. Beneran. Canggih banget. Nah, jadi saya banyak lihat hal yang begitu. Nah, langsung ya, persen ya. Lihat. Itu langsung mengalami. Yang kedua, saya ini kan juga besar dengan dunia spiritualitas karena Nami kan. Persis. Nah, dan disitulah saya bisa tembus tempat-tempat spiritual yang mungkin orang bisa tembus. Jadi makanya buat aku tuh salah satu pengalaman. Sekaligus sudah dua kesempatan belajar secara ilmu dan belajar secara spiritual langsung. Betul, keren banget. Di mana? Yerusalem, Tel Aviv yang paling mengesankan? Sebenarnya sih kalau tinggal kan banyaknya di Tel Aviv, kan apartemen saya di Tel Aviv. Tapi aku banyak sekali sering ke Yerusalem karena aku suka kotanya. Kenapa suka kotanya? Menurut aku ya, nama tempat-tempat spiritual itu pasti meninggalkan sesuatu. Sebelumnya kan aku pernah Via Dolorosa gitu kan. Untuk kenal Israel kan aku ke Israel dulu sebelum belajar itu. Tapi waktu saat aku di sana aku bisa bukan cuma bisa masuk gereja-gereja ortodoks, tapi bisa ke tempat-tempat yang kalau kita bilang sih kepercayaan ya. Nah, kayak aliran atau ke Druze. Bisa itu Druze community kan nggak gampang ditembus. Druze community itu betul-betul komunitas tertutup, agamanya juga lain, dia campuran Islam, campuran Hindu, Yahudi. Iya, ada anjing lewat terus si orang Druze ngomong itu kakek saya katanya. Jadi dia percaya dengan inkarnasi. Iya, langsung dia kasih kayak sajen. Kalau di kita itu sajen lah mungkin. Nah, buat saya itu menarik ya. Padahal mereka bajunya kayak Bunda Maria dan perempuan Druze itu kan cantik-cantik. Menurut saya perempuan paling cantik di dunia yang saya pernah lihat tuh orang-orang Druze. Bajunya tuh selalu putih dengan pinggiran biru kayak Bunda Maria. Bunda Maria yang dipakai buat patung-patung itu. Cantik bener gitu. Sementara kan laki-lakinya selalu garang, berkumis gitu. Tapi kan menariknya orang Druze, kenapa saya ke Druze ya? Karena si Elias tuh cerita, namanya Elias tuh, si Felix Orgolan. Si Elias tuh cerita bahwa untuk orang-orang mereka itu seringkali dikasih di pasukan angkatan darat untuk bagian penciuman area. Jadi begitu dia datang dia akan tahu nih ada apa. Kayak orang aborigin. Nah, makanya dia punya kemampuan kayak mengendus gitu orang-orang Druze itu. Dan makanya lah terus dia bawa aku ke Druze karena ngapain juga kan. Namanya Elias tadi itu. Elias. Jadi membandingkan vitamin C di kuda dan di jeruk akhirnya ketemu. Ya itu si IDF itu maksud aku begini tentara. Aku membahasakannya itulah yang aku cari. Bisa, buktinya aku bisa dan aku penelitian canggih banget. Maksudnya
Jadi gini, kalau kita di INSS itu ada akses riset atau apapun yang dalam bahasa Inggris. Tapi kemudian ada juga yang bahasanya Hebrew, nggak bisa. Nah, jadi belajar bahasa Ibrani. aduh kalau itu saya give up lah, susah banget. Itu. Tapi akhirnya saya kan punya translator yang kemudian bisa membantu untuk pokoknya kami akhirnya boleh membawa dokumen itu atau membaca dokumen itu. Karena di INSS itu keren banget ya. Untuk yang ahli nuklir misalnya, itu orang Iran. Ephraim Khan. Dan Ephraim itu kalau nggak salah dapat penghargaan dari sekolah perang di Amerika itu karena dia buku-bukunya bestseller. Nah, terus kamar saya sebelah banget nih, makanya kalau pagi selalu bikin kopi bareng tuh Shlomo Gazitz. Mantan direktur Aman kan. Kayak kita tuh Bais lah. Iya. Gitu. Dan itu lucu banget, The First Morning tuh yang dia itu juga lucu tuh. Pertama kali pagi-pagi ketemu kan orangnya kan dingin gitu ya, namanya gimana sih orang Baisnya intel sana gitu kan, bosnya dingin gitu. Jadi panggil aku kan, ada apa nih, deg-degan juga karena nggak ada rencana kan, kalau kita kan ada jadwal hari ini ketemu siapa gitu walaupun sekantor. Tahu dia cuma gitu. Are you happily married? Orang kurang ajar banget sama dia. Kok ini tanya kok are you happily married? Itu saya bilang karena kalau gua jadi istri gua nggak mungkin lah gua kirim ke tempat yang nggak ada hubungan diplomatik, ada apa sama kamu gimana gitu. Iya. Tapi jadi bersahabat sama Jenderal Shlomo Gazitz. Sampai sekarang? Ya sekarang udah enggak, udah lama. Kayaknya udah beliau udah lama. Yang masih ada tuh Ambasador Oded Eran, meskipun udah bukan chairman. Jadi di Israel, di Tel Aviv dan Yerusalem sekaligus belajar soal militer secara akademik dan sekaligus mengendus soal dan industri pertahanan, dan soal spiritual tadi ya. Spiritual karena tadi si Phoenix of the Golan ini juga kayaknya ibunya Elias tadi ini juga pertama dia Jewish banget. Kedua Jewishnya ada kepercayaan gitulah. Jadi satu hari ini kita lagi jalan nih, tiba-tiba dia ngomong gini, kamu tahu nggak ya? Ibu saya pernah bilang di daerah sini nih ada tempat, ada makam. Yang kalau kita nggak mau cari kayak apapun, kalau belum ketemu nggak akan ketemu. Tapi kalau kita harus ketemu, kita akan ketemu. Kayak takdir gitu ya. Aku bilang yang benar, iya katanya. Kamu berdoa aja. Juga berdoa aja gitu kan. Loh, ketemu. Tiba-tiba bukan, udah lihat ada 2 orang pakai baju hitam. Terus si Elias berhenti kan, dia nanya, di mana itu? Oh di sana. Beneran makam itu segede makam Nabi Daud, gede banget panjang gitu. Terus kalau masuk tuh kita mesti pakai jilbab gitu. Jadi disediakan kerudung-kerudung. Ya kalau di Bali kita pakai ikat pinggang. Di sana tuh pakai kerudung. Ya udah berdoa di situ. Dan itu kayak aliran ya, kalau saya bilang tuh kayak semacam Jewish yang punya aliran lain lah. Tapi yang paling seru adalah waktu aku mau pulang, itu kan kita lewat belakang. Tiba-tiba aku lihat orang antri banyak banget ya. Jadi rupanya cucunya turunannya, turunan orang itu dia jadi kayak ulama besar yang orang minta doa, datang ke situ gitu. Mirip di sini juga ya? Mirip. Makanya aku nggak selalu percaya bahwa kalau kayak gitu-gitu tuh dianggap klinik, not really sih, gitu kan. Nah, itu tuh kan kaca ya. Saya cuma ingat banget saya lewat di belakang. Begitu saya lewat itu udah kebelah gitu. Dia panggil. Si Elias juga kaget kan. Dipanggil. Iya, karena orang suci banget lah dianggapnya gitu. Loh, masuk jadi dibukain pintu yang khusus itu terus langsung duduk itu tuh dibaca tuh umat banyak banget. Kalau kita tuh kalau di pesantren yang umat tuh di sana, kita di sini. Terus dia cuma bilang gini. Kamu datang dari jauh ya katanya. Ini makan ini katanya. Nah, saya tuh kan mikir ini tuh seserahan orang sajen. Iya, sajen. Di meja dia sajen. Persembahan makan iya. Aku ragu-ragu terus Elias bilang makan aja, makan itu. Terus makan dia lihat gini, kamu tahu katanya, satu hari lagi nanti Israel sama Indonesia, aku belum bilang dari mana dia ngomong, Israel dan Indonesia itu akan buka hubungan diplomatik, dan saya berdoa kamu yang akan jadi dubes pertama. Aku cuma kaget ya, kok dia tahu gue dari Indonesia, kemudian kenapa dia tiba-tiba panggil, karena dia lagi sama umat-umat itu kan semua. Dan yang paling kaget itu tiba-tiba satu orang tuh nyapa si Elias. Dan dia tuh semacam kapolrinya sana lah. Jadi berarti ini orang sakti banget lah. Kalau kita sih Habib Lutfi kali. Kalau sampai petinggi-petinggi datang. Ya, Lutfi lah kalau sampai gitu petinggi-petinggi bintang 4, bintang 3 datang kan. Itu kayak gitu, kayak Habib Lutfi-nya lah ketemu seperti itu. Kan seru. Ya. Tadi di proses Bu Kony tadi belajar soal pertahanan mulai dari autan dan tentara sama pedagang warung sama kemudian disertasi. Apa yang kemudian Bu Kony temukan setelah perjalanan? Kenapa kok bisa tentara seperti itu? Ya kalau aku pikir tuh ya aku sayangkan ya, bahwa yang aku temukan dan aku sayangkan adalah kenapa sih kita nggak bisa seperti IDF kita pertahankan. Karena kan lahirnya tentara kita tuh memang beda. Kita tuh People of Liberation Army itu hanya ada 4 negara kan. Indonesia, Israel, Aljazair, Vietnam. Dan sekarang masih bisa bertahan resmi itu ya Israel lah. Makanya IDF tuh menurut saya tuh unbeatable lah. Ya kan? Apapun juga lah. Kayak saya coba mendalami kayak mereka latihan perang seperti apa, kalau perang seperti apa. Terus gimana industri itu tank-tank bergerak. Makanya saya tuh gampang banget kalau ngomong ini Sudo Inhan gitu. Karena saya lihat, iya karena kelihatan nggak begitu gitu yang saya lihat. Karena
Ya itu saya berharap saya ke Indonesia bisa seperti itu. Tapi kan kelihatannya nih reformasi malah jadi merubah nggak seperti itu, betul. Apalagi ke industrial sama sekali jadi jauh lah dari itu. Ya tapi sih saya berharap buku saya akan tetap dibaca karena saya memang sengaja bikin buku itu dan itu by the way launchingnya di Washington loh. Iya, iya. Dan saya terima kasih sekali sama Bu Menlu. Kalau waktu itu Bu Menlu tuh Amerop ke Dirjen Amerop. Iya, Bu Retno tuh Dirjen Amerop. Terus saya launching buku itu dan beliau bilang di sini tuh soft launching di mana lupa lah di atasnya Financial Club tuh ada klubnya tuh. Nah, jadi limited aja launching ke beberapa kedutaan. Terus dia ngomong gini, Bu Koni ini kita lagi perlu buku ini. Karena orang-orang yang nulis tentang militer Indonesia tuh rata-rata orang asing kan. Dan semuanya hampir semua tentang betapa buruknya tentara kita gitu, nggak ada bagus-bagusnya kan. Yang nulis Australia lah inilah itu. Jadi kenapa kalau di launching di Amerika aja, saya semangat banget. That time saya tuh punya mimpi saya sekolah di NDU, National Defense University. Tapi karena buku itu, hari Obama pertama masuk NDU, enggak, dia udah dilantik nih. Kan dia speech harus di NDU. Jadi pertama Obama harus speech di NDU, saya di NDU. Pas di situ. Jadi kita di split. Ada profesor dan jenderal yang sama aku, ada profesor jenderal sama Obama. Jadi waktu aku tuh yang masuk tuh yang pakai kayak apa sih kebesaran gitu dikawal, aduh itu keren banget lah. Protokolernya gitu Protokoler dan kayak ada semacam pedang-poranya gitu, seru. Itu buku soal pertahanan yang dari disertasi itu. Iya, itu sebenarnya dari tesis. So far disertasi itu masih aku hold, belum aku terlalu keluarkan. Ya, itu dari tesis malah. Itu malah tesis. Tesisnya di UI juga. Semua jadi S1, S2, S3 aku tuh langsung UI semua. Dan nggak pindah. Itu aja terus kajiannya. Cuman lebih dalam. Oke. Nah, yang tadi menggetarkan Bu Koni kan naik kabrio BMW, lihat tentara mau beli autan 5.000 nggak dapat, lalu dikasih sama pedagang tadi. Itu kan memunculkan keinginan yang besar untuk kemudian belajar pertahanan sampai diketawain Pak Wismoyo kan. Iya, lalu gaya-gayaan aja. Bener, tapi itu kan mulai tertantang kan. Nah, yang kemudian Bu Koni temukan dari kondisi itu sebenarnya apa sih sampai tentara kita menderita itu, setidak mampunya. Kalau aku pikir akhirnya ke sistem ya. Ke sistem. Jadi menurut aku itu banyak hal mesti dibenahi. Sistem itu bukan dari mulai atas sampai ke bawah. Jadi dari mulai Kementerian Pertahanannya sampai semuanya. Makanya kalau dalam konsep saya tuh sebenarnya Kemhan pun mesti berubah, nggak seperti hari ini. Cuma makanya saya nggak mau terlalu bahas itu dulu. Bukan frontal sih. Karena saya lihat dulu Menhannya siapa. Kalau Menhannya kayaknya enggak terlalu, mungkin gini, kalau Pak Prabowo tuh di mata saya tuh dia pinter ya. Pak Prabowo tuh orang pinter dan bacanya juga dan bacanya juga banyak. Ketika saya bertemu juga diskusinya juga baik. Tapi mungkin lingkungan beliau itu kan juga orang yang nggak terlalu paham. Dan kalau kita lihat kan akhirnya selalu yang nyerang saya tuh orang yang menurut saya nggak paham itu gitu. Ya udah, jadi saya pikir nanti aja lah sampai ada eranya yang paham. Gitu. Menunggu meskipun saya ya tetap kalau saya udah nggak tahan seperti kasus misalnya rencana belanja 1.760 triliun yang Mr. M. Menurut aku tidak, despite Mr. M-nya, menurut saya kan itu cara spendingnya salah. Kemudian tidak seperti harapan menuju Indonesia seperti apa, kayak gitu-gitu ya aku speak up. Bahwa kemudian ditentang atau kemudian dipertanyakan oleh Pak Prabowo, ya begitu saya ngobrol sih 2,5 jam kan saya bicara sama beliau. Beliau sih oke aja ya, I understand his point gitu kan, bahwa dia orangnya pengen cepat gitu. Tapi kan juga dia harus mengerti bahwa ada sistem yang nggak begitu, misalnya nggak boleh lah kayak mantu punya PT kan, ya kayak gitu-gitu mungkin beliau nggak ada yang melaporkan atau apa saya nggak tahu. Nah, jadi yang semacam itu saya tetap, ataupun kalau saya nggak bisa ke beliau, paling saya ke DPR, ke Bu Puan. Ya udah pasti kalau Komisi 1 udah pasti ya, tapi jadi saya harus selalu memberi masukan dan juga kadang saya kirim surat ke Presiden. Saya kirim surat ke Presiden, jadi saya langsung sampaikan aja. Gitu. Concern Ibu, pandangan Ibu soal hal yang menurut Ibu secara sistem nggak gitu ya. Pas, betul. Makanya harus ada pembenahan. Nah, dari 2 poin tadi ya, belajar dari Bapak dan Ibu, kemudian menemukan keseimbangan ya. Ini belajar. Iya kan dari papi aku dari kecil harus belajar reaktor atom. Jadi aku tuh kan kadang-kadang papi ngomong gini, "Don, kamu tuh cobalah jangan terlalu galak gitu ya." Maksudnya kalau udah punya prinsip gitu. Kemudian kali gue udah kena radiasi waktu umur 3 tahun. Jadi waktu 3 tahun tuh aku lari kan pernah ke sumur ini nggak, ke reaktor atom Bandung nggak? Belum, aku yang di Serpong ada. Karena sumur reaktor atom Bandung itu kan sumurnya masih di bawah dan kita tuh muter bisa gitu. Iya, kalau yang di Serpong kan udah lebih canggih kan, jadi agak.
Jadi aku tuh lari seputaran sumur warna biru itu. Umur 3 tahun? Di mata aku itu, 3-4 tahun, jadi aku inget banget tuh. Di mata aku tuh indah bener kan. Gitu. Jadi aku bilang, Pap, mungkin gua kena radiasi. Nah terus mamiku cenayang. Mamiku cenayang kan bukan karena belajar. Dia tuh gifted gitu dari my dad. Dari my grandfather. Jadi aku hidup dengan dunia papi yang harus baca buku. Tiap hari papi tuh bawa buku matematika berapa nggak ngerti itu, ada gambar-gambar atom itu, tebel banget sih papi baca apaan. Dan papi itu saking canggihnya, dia tutup matanya nih, kita kasih buku apa dia cuma cium, dia tahu ini buku Jerman, ini bawa kertasnya. Dibuat aku tuh papi canggih banget, pengen kayak papi. Nah tapi at the same time aku tumbuh sama mami yang bisa predik orang kapan tanpa harus secara ilmiah sesuatu, betul. Belum lagi diajak-ajak hal-hal yang menurut aku sih, ya kalau orang sini mungkin bilangnya klinik ya sekarang, tapi kalau buat aku itu perjalanan spiritual yang mami pilih ya. Dan aku sebagai anak perempuannya sendiri, aku kan perempuan tunggal di 3 bersaudara. Jadi ya mau nggak mau ke sama mami dong. Gitu, jadi ngalamin lah yang seru-seru. Jadi kayak diturunkan ya dari papinya secara ilmiah, teknologi itu masuk, sementara dari mami yang spiritual dan yang nggak dipahami secara yang aku nggak mau logika. cuma satu, waktu mami mau meninggal itu kan, mami udah tahu tuh beberapa tahun sebelumnya. Jadi aku tuh dibawa keliling ke pendeta Tibet, ke beberapa gurunya. Jadi harapan mami tuh, ini ilmu saya terus kemana gitu. Dan hampir semua tuh bilang langsung saya, ke dia. Dan setiap saat begitu aku bilang, enggak, saya mau sekolah. Jadi aku tuh sempat ngalamin lagi aku S3 lagi parah-parahnya itu mulai datang tuh. Datang fisik, kemudian ada yang ngomong gitu kan. Waduh, aku langsung bilang, Mama nggak bener nih. Akhirnya kita cari orang yang bisa kemudian menghindarkan itu. Akhirnya menutup, itulah bahasanya gitu. Jadi aku enggak. Dua dunia ya, tapi sekarang Bu Kony kan di dunia yang sangat laki-laki nih, di pertahanan, dan kita lihat tentara juga pasti face-nya atau tampilannya kan cowok banget. Ada kendala nggak hidup di dunia laki-laki dengan Bu Kony di situ? So far sih kendalanya nggak diakui di mereka mungkin. Nggak diakui, karena ini cewek ngapain sih gitu? Iya, tapi enggak, karena asik-asik aja. Kayak apa ya, Komandan Marinir yang lalu misalnya Pak Soeharto, itu kan juga suka heran-heran sama aku. Misalnya, Bu Kony kami undang untuk pembekalan kepada para perwira, ya kan? Nanti acara itu harus di tempat hutan lah kayak gini-gini, maksudnya bener-bener di camp gitu kan. Jadi nanti Bu Kony tinggalnya di mana, di hotel mana, nanti dijemput. Aduh, udah nggak apa-apa, ribet. Aku bilang, saya mau di camp. Wah, Bu Kony ini nggak ada air panas, banyak ini nggak apa-apa. Nah, jadi aku tuh malah ingin ngalamin langsung gitu, seperti apa mereka. Jadi nggak lihat dari kaca, dari menara Gading, nggak akan bisa paham kan kalau itu. Ya, itu bentuk gaul ya, secara langsung ya. Sebenarnya mungkin bukan gaul, bentuk penjiwaan kali ya. Kalau aku pikir gimana kita mau dapat feelingnya. Kayak waktu masuk hutan itu tuh aku inget ya kan, aku dapat aspri dari perempuan namanya Mbak Rosi. Rosi itu kan aku udah tahu, pikir gue ini jurang nih, udah mobil tuh udah nge gitu segala macam. Aku pura-pura ngeliat tuh Mbak Rosi ngomong, Bu Kony, jadi tolong Bu ya pegangan keras-keras sebelah kiri kita jurang. Terus tuh diem aja, dari tadi juga tahu itu jurang. Kayak gitu-gitu ya. Gitu seru banget gitu. Jadi kendala-kendala yang mungkin dianggap orang jadi nggak umum, Bu Kony malah hajar aja, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Ada juga mungkin ada yang suka ngomong, atau karena nggak tahu background aku, ada yang ngomong ini perempuan so tau banget gitu. Tapi rata-rata bukan tentara sih. Bukan. Mungkin kalaupun aku nggak pernah pernah ngajar, yang nggak pernah Lemhanas. Ya, tapi memang Lemhanas tuh kena curse kalau aku bilang. 2 orang yang nggak pernah belajar di Lemhanas, aku sama Andi Wijayanto. Karena kita pikir ngapain kita masuk Lemhanas gitu. Malah Mas Andi jadi gubernur sekarang. Waktu kita, jadi kadang Mas Andi bisa ngajar, kadang nggak bisa. Aku juga demikian. Karena ada nggak mau yang mereka nggak Lemhanas. Lah sekarang Mas Andi jadi gubernur Lemhanas kan lebih seru lagi. Kena curse juga. Kena curse. Gitu. Yang lain sih nggak pernah ada masalah. Dan aku sih hormat-hormat aja kalau memang aturannya mereka nggak boleh. Ya sudah ikuti aja gitu. Tapi menghadapi anggapan atau sikap yang minor terhadap Bu Kony menerimanya gimana? Aku nggak pernah dianggap minor juga. Paling gini deh, kalaupun ada tuh mungkin orang yang nggak ngerti aku, jadi dia nggak ngomong ini siapa sih, ngerti apa sih gitu, so tahu sih gitu. Ya aku bilang ya kalau kamu pikir saya so tahu ya saya belajar gitu kan, atau gaul tadi gitu kan. Makanya kayak kasus Rusia. Kenapa aku dari hari day one aku udah beda kan? Dan itu jadi dari day one aku udah beda. Voice yang kemudian kencang. Aku yang ngaitkan itu kepada, menurut aku justru Putin itu adalah Soekarno yang sedang mencoba to build the world new. Gitu kan. Dan membangun keseimbangan baru. Kok nggak udah bahaya dunia ini kan? Dan kita kan logik aja, ngapain sih NATO tuh memperluas terus orang nggak ada apa-apa. Dan Ukraine yang menurut aku ya dari awal memang dia bunuh diri aja gitu loh.
ya kan. Nah, dan itu udah aku lihat dari awal, makanya dari pertama aku selalu bilang bahwa Putin itu justru harus kita bantu karena dia sedang mencoba balancing the world, dan pertanyaannya buat kita tuh mau kemana gitu. Itu sesuatu yang belum kita explore, ya. Kita kan kadang-kadang kalau ada masalah tuh yang dilihat masalahnya kan jadi berantem antara A dan B, A dan B-nya. Bukan inti persoalannya gitu. Ya. Kalau keseimbangan apa yang Bu Kony bayangkan sedang diperjuangkan oleh Putin? Jadi menurut saya, pertama dunia itu udah sangat gak berimbang. Mungkin buat saya itu tuh sejak saya ketemu Madeleine Albright, by the way kita turut berduka cita, beliau baru pass away. Madeleine Albright itu ketika bertemu saya di Bratislava tuh dengan gagah kan dia ngomong bahwa dunia itu cuma coalition of the willing, which is United States and France gitu kan, alliances. The rest of the world, no matter what, katanya. Gua nggak tahu juga lu siapa, lu tuh coalition of the non-willing. So aku bilang, kok enak banget ya, aku bilang dunia kalau bisa belah putih, merah putih, hitam putih, nggak ada gray area gitu. Nah, terus ya aku perhatikan memang akhirnya seperti itu. Nah, mungkin ya itu yang sedang kita coba balance. Yang kedua, saya khawatir aja dengan adanya AUKUS, The Quad, kemudian konsep perangnya Prancis di sini. Nah, itu juga. Kadang kan orang tuh nggak akses dokumen yang real, umum. Ya. Jadi sementara aku di Kemlu kan juga bantu banyak. Setiap ada dokumen-dokumen buku putih pertahanan atau apa tuh ya kita FGD dan aku diundang. Jadi yang orang belum tahu aku udah tahu. Misalnya bagaimana si Prancis gelar apa di Laut Cina Selatan. Prancis tuh lebih pinter. Dia pakai unsur lingkungan. Nah, itulah ketika dia masuk pakai unsur lingkungan, dia menganggap area Laut Cina Selatan itu bukan hotspot di situ ya. Area pinggir-pinggir itu adalah bagaimana supporting di Laut Cina Selatan. Coba deh konsepnya. Jadi dia bilang untuk keamanan manusia ke depan dan energi ke depan, Prancis anytime boleh deploy perang dengan nama military operation other than war. Sementara di kita ini, ketika kita bicara operasi militer selain perang, ya masuk sawah, masuk sawah, kemudian betul di sungai. Dah, ini kan yang salah gitu. Padahal military operation other than war adalah masuk dengan satu konsep perang baru, which is kalau Prancis dia akan masuk kawasan dengan environment gitu. Belum lagi kemudian AUKUS lahir, itu sangat teknologi, cyber, aerospace. Makanya ketika semua orang, termasuk waktu itu sih Pak Andika ya, yang langsung nganggap bahwa orbit 1, 2, 3 itu, saya kan langsung ribut. Pak Mahfud, saya bilang loh, jangan ributkan korupsinya. Kalau korupsinya silakan diurus. Kita yang mesti kita ributkan tuh menyelamatkan atau bagaimana keluar dari masalah itu kan sampai sekarang nggak selesai masalahnya. Karena kalau sampai kita nggak selesaikan itu, kita tuh tantangan kita apa? Makanya saya kayak baca IKN, siapa Elon Musk mau bangun apa? Ya bohong banget lah kalau kita nggak bisa mempertahankan orbit kita sendiri misalnya gitu. Dan posisi yang tadi Bu Kony lihat dari Putin yang ingin menyeimbangkan dunia itu sebenarnya mau menghajar Amerika ya? Atau memberi pelajaran? Sebenarnya nggak ancam Amerika, tapi pertama mungkin NATO ya. Karena kan yang bandel tuh NATO. Yang kedua kan si Ukraine juga kecentilan gitu, ngajak-ngajak. Ayo, iya, alasannya dia kayaknya diancam gitu. Padahal kita tahu kok dari laporan-laporan intelijen, memang dia gangguin terus daerah Donetsk itu. Dan mungkin kemarahan Putin itu adalah, ini kan mereka kan menghidupkan neo-Nazi, which is kita tuh semua nggak ada yang mau lah. Dan itu sudah resolusi PBB sudah keluar. Tapi kan nggak didengarkan oleh Ukraine. NATO juga menganggap itu angin lalu. Lah, yang menghadapi tiap hari di perbatasan kan dia. Tapi ketika dia bergerak dianggap mau aneksasi. Makanya saya dari pertama bilang, kalau invasi, aneksasi udah beres Ukraine dari hari pertama, kedua. Ya nggak usah lama-lama. Karena kekuatannya udah gede banget. Iya gitu. Makanya dia hanya menggunakan cara. Dan kalau saya bilang Putin itu pintar, dia memperlihatkan nih wajah. Wajah NATO, coba mau nggak turun bantuin kan nggak? Nah, yang lebih saya marah dan makanya saya udah mulai ngomong ura gitu. Tadi mobil gue putusin ura gitu. Karena menurut aku bayangin nggak ada pemimpin negara dan negara dihukum seperti Putin. Bush ketika nyerbu Irak, Afghanistan dengan nggak ada bukti ya. Contoh yang apa yang dia bilang itu nggak ada. Kita pernah menghilangkan Amerika dari salah satu organisasi seperti tuntutan sekarang nggak ada. Pernah kita mengambil aset rakyat Amerika dimanapun nggak ada. Pernah nggak ada. Jadi menurut aku kenapa Putin diginiin gitu. Nah itu yang saya bilang. Kenapa saya dekat dengan PDIP, dengan Sekjen PDIP? Karena pertama saya lagi bimbing doktornya. Kedua, iya Pak Hasto. Kedua saya tuh dapat akses banyak tentang dokumen Soekarno yang selama ini ditutupi kan. Pidato Bung Karno yang hebat-hebat. Kemudian di situ kita bisa lihat ternyata kayak non-blok tuh bukan seperti sekarang pasrah begini. Enggak, justru non-blok itu kamu bebas nentuin, tapi gimana untuk atur dunia yang menurut kamu tuh berimbang tadi. Nah itu yang menurut saya after 62 years there's Putin yang menurut aku ambil spirit Bung Karno. Dalam bahasa aku ke Mas Hasto, Indonesia ini semua pada pakai baju kayak Bung Karno, ngomong kayak Bung Karno. Bung Karno wannabe aja aku bilang gitu. Bung Karno beneran malahan Putin.
Di situ ya, dia membangun Tapi tata setiap gitu dunia yang nggak bikin baru. orang marah sih. Kayaknya karena sensitivitas orang kan selalu pada yang underdog kan. Betul. Dan ingin membela Katanya mereka orang yang Indonesia tuh maha pengasih, maha penyayang. Ada dong satu FGD. Begini Bu Koni katanya, Bu Koni mesti paham orang Indonesia itu penyayang. Jadi kami tuh pasti akan berpihak pada Ukraine. Oh gitu, penyayang bener nih ya. Oke, sekarang gue minta tolong ya. Gue tinggal satu daerah yang kalau teman-teman gue Kristen mau sembahyang, itu mesti bikin darurat tenda, mobilnya pakai you name it lah, Lamborghini segala macam, tapi darurat tenda dijaga tentara karena nggak boleh bikin gereja. Kalau apa kabar? Aku bilang diam. Nah, jadi kalau pengasih penyayang itu di mananya? Jadi dan mungkin orang kadang-kadang nggak tahan sama aku karena gitu. Aku kalau papi bilang bahasa Sunda itu ceplak pahang gitu. Apa yang gue omongin aja pokoknya kalau ada ya kalau nggak berkenan aku sampaikan gitu. itu kan beresiko ya Bu Koni ya. Dan memanage resiko itu gimana Bu Koni untuk Aduh, hidup emang ada resiko ya. Gimana dong? Resiko tapi mesti diambil. Justru aku juga malah mulai gemes sama orang-orang kita yang selalu cari aman ya. Oke. Aku udah nggak tahan. Harus Menurut berani aku ya. orang-orang yang cari aman itu adalah hipokrit ya dalam bentuk lain. Karena satu hal kita mesti berani bersuara. Dan jangan salah, aku tuh berantem bukan cuma orang kan bilangnya berantem sama Pak Prabowo gitu. Oke. Padahal nggak juga sih, nggak berantem. Even my dad, Dia aku berantem bisa nggak juga. ngomong soal BRIN. Aku tuh nggak sepakat soal BRIN seperti sekarang. Sepakat BRIN tuh dibetulkan. Tapi tidak seperti sekarang. Tapi tidak seperti cara sekarang. Itu aku nggak ngomong sama papi 2 atau 3 minggu. Berantem bener. Jadi, tapi karena papi akademisi, kemudian kita dari kecil di-raise untuk mengeluarkan Berargumen. pendapat, berargumen. Ya kemudian sih fine-fine aja. Artinya pengalaman Bu Koni di keluarga, lalu juga di kampus tadi ya, yang di Iya. 98 dengan orang-orang yang berbeda, Betul. dan punya kemampuan untuk berargumen ya, dengan banyak Mungkin nggak pandangan terlalu yang sering berbeda. diserang kali ya. Jadi Jadi kayak udah kebas gitu ya, artinya udahlah ini udah. Iya, betul. harus Ada punya. kadang-kadang aku pilih nggak jawab karena ada kan kita kan bisa lihat. Ada orang yang perlu kita jawab dengan Ada diskusi yang dia paham atau ini cuma wasting time. Aku banyak ya diem gitu. Oh, oke, jadi Nggak mengkategorikan semua aku juga ya. layanin juga sih. Iya sih, capek juga. Nanti yang dilayani merasa besar kan, Nah, karena itu makanya naik tadi kelas nggak dia. dianggap, jadi nggak dianggap jadi naik kan. Betul. Tapi untuk kerja-kerja yang Ibu Koni sekarang geluti Ya. kan ini sesuatu yang sifatnya sensitif juga ya terhadap negara, Betul. apalagi tadi ngomong soal Israel dan sebagainya, itu untuk beberapa telinga kan, ini pernah ke Israel ini dulu. Yang lebih seru lagi malah ada yang nggak begini waktu kemarin Israel sempat rame nih. Iya, Nah, yang mau ya kan? relasi hubungan di. Ya, aku tuh diundang sama udahlah ada tokoh yang kontroversial, tapi aku bilang ini orang mengerti nih. Maksudnya dia pertanyaannya bagus. Jadi aku udah hadir tuh ke FGD-nya. bukan FGD, podcastnya itu. Oke. Karena orang bilang ngapain ngomong itu kan pendeta. Kemudian itu yang dengar juga masyarakat Kristen. Sementara itu bukan market lu lah, Israel, Indonesia, bla bla bla. Aku bilang loh, justru kalau lu mau ngerti Israel, lu mesti baca Bible. Nggak mungkin lu ngerti Israel kalau lu nggak mau baca Bible atau nganggap Bible itu haram. Bagaimana mau Iya, baca? Nah, justru aku berani ke sana gitu. Dan orang si pastor juga kaget kok Bu Koni mau diundang. Kan dia bilang gini, Bu Koni, saya tuh memberanikan diri mau Untuk nggak gitu. mengundang. Iya. Tapi malah sekarang saya merasa jadi banyak teman. Saya kemana aja kalau Oke. kemarin cuma siapa? Sekarang saya kemana aja Luas orang banget negur. ya. Iya, yang maksud aku yang kan ketawa-ketawa yang mereka tuh kaget karena terima kasih ya kita jadi lebih ngerti Israel Oke. gitu. Keluasan jaringan dan pertemanan Bu Koni sih tercermin di rumah ini sih. Banyak sekali tanda atau simbol yang menunjukkan Bu Koni ternyata kaya dengan pengalaman entah spiritual, pengalaman intelektual, dan pengalaman-pengalaman yang kita nggak bisa mengkategorikan ya. Mungkin karena Mami juga pertama gini, keluarga Mami itu Katolik. Jadi saya tuh sampai umur berapa tuh masih jadi Bunda Maria. Loh, Jadi beneran. kalau acara-acara. Aku jadi Bunda Maria, kita Oke. sekolah minggu kan. Nah, Oke, ya. tapi papi saya itu, kakek saya itu pendiri Muhammadiyah di Gorontalo. Jadi kalau sekarang ke oke. Gorontalo ada masjid tua yang kubah makam itu masih kayak Arab, masih bulat, yaitu my grandfather. Oke. Nah, jadi lucu banget lah. Itu jadi kecil juga aku dari keluargaku yang Crossing gitu ya. yang bilang wah lu musyrik lu gitu. Ada juga. Terus aku inget banget waktu aku kecil itu kan nenek kan umur 9 tahun kita masih sholat kan. Sementara aku kok tadi baru jadi Bunda Maria, sekarang gue mesti sholat. Jadi udah aja gue sholat, itu ada Bunda Maria, di situ ada Yesus, ada semua gitu. Makanya aku kemana aja nggak pernah ngerasa sendiri. Aku tuh kalau orang nanya, kamu traveling sendiri, aku kan jarang bawa ajudan atau bawa Jalan spray ya. sendiri aja. Pernah ke Israel aku bawa aja Indra, sekarang dia udah dokter. Itu aku bawa karena risetnya capek kan, jadi aku mesti Bantu untuk riset. bawa researcher gitu. Tapi that's it. Yang lain aku mana-mana sendiri. Karena gitu aku pikir kalau ada apa-apa, I Handle feel sendiri. home. Oke. Iya, aku tinggal ada dong masih kita lagi sedihnya lah, ninggalin keluarga lah, ini ada masalah itu ini. Ya udah, ya gereja, ya aku masuk gereja aku berdoa. Gitu. Jadi nggak harus misalnya kan nggak selamanya juga kita siap dengan bawa alat sembahyang, dan aku sih nggak terlalu 5 waktu juga sih sholat gue masih ada kacau. Tapi aku selalu merasa that God is everywhere, tinggal aku ngomong aja. Oke.
Dan agama terus Ibu Koni melihat sebagai kayak lembaga atau pengalaman spiritual? Kalau agama tuh jangan marah ya. Aku suka ngomong gini. Intinya kita tuh kayak tas lah. Hari ini saya mau pakai Chanel, mau pakai Dior, mau pakai buatan Noken Louis misalnya. Vuitton atau apa? Ya, atau Noken gitu. Ya, itu terserah saya. Tapi kan intinya itu tas gitu. Ya udah. Yang penting isinya atau yang ada di dalam. Yang penting kan tasnya itu dong, fungsinya. Fungsinya. Bukan dia mereknya atau brandnya itu apa. Nah, menurut aku makanya jangan marah nih. Supaya sensitif. Menurut aku agama itu jadi kayak brand. Jadi seperti brand aja. Jadi ngapain ngeributin branding gitu loh. Lebih ke esensnya ya. Lebih ke esensnya. Makanya orang heran saya bisa dapat papal blessing. Saya tuh dapat papal blessing juga lucu ya. Kadang-kadang saya pikir kalau perjalanan spiritual itu memang aneh. Kadang-kadang aku tuh suka ngetes ilmunya mami ya. Ya bagaimanapun pasti aku adalah dari mami itu sesuatu. Contoh aku ke gereja yang tempat Yesus lahir. Bintang David. Ya, di Yerusalem. Itu kalau masuk itu ngeri banget. Karena saya aja kalau di Mekah, saya tuh kalau ngeliat orang banyak tuh pusing. Pingsan. Jadi aku tuh kalau ke Mekah, kalau lagi mau tawaf, saya cari malam gitu. Nggak terlalu. Supaya agak longgar. Ya, bukan panas sih tapi longgar. Nah, kedua, karena nggak tahu orang banyak. Nah, ini kalau dilihat mau cium bintang David itu tuh kita turun kayak bolongan gitu. Ya kan? Dan itu orang mana padat banget. Kebayang nggak sih udaranya pengap itu gereja Ortodoks Afrika. Kan, ya? Jadi yang hitam udah deh pengap dengan dupa-dupa segala macam itu. Jadi satu hari tuh aku gimana ya gue pengen cium bintang David itu. Aku panggil teman aku bilang, lu pegang kamera ini ya. Gue sekarang mau cari pastornya. Ketemu pastornya kan. Pastor aku bilang saya tuh pengen banget cium bintang David, tapi saya tuh nggak tahan. Turun di situ. Oh gampang dia bilang. Tuh kan ininya Bunda Maria hitam kan. Kamu berdoa tapi terus kamu pegang pilar yang ini kamu kelilingi 3 kali. Ya kan, udah saya berdoa. Bunda Maria saya pegang gini. Saya kelilingin itu pilar 3 kali. Lah, tiba-tiba dari situ kosong. Asik saya masuk cium bintang David itu sambil nangis lagi. Padahal sih itu kan pengalaman nggak bisa diomongin ya. Dan di foto begitu selesai, emang Tuhan cuma pegang janjinya. Begitu selesai, orang masuk banyak lagi. Gitu. Jadi banyak lah. Kemudian ketika saya Villa de la Rosa ya, ada banyak hal lah. Ya ada orang yang percaya, sahabat saya juga nggak percaya Tuhan soalnya ada kan saya punya sahabat yang nggak percaya Tuhan. Kalau aku bilang, yuk lu ke Yerusalem deh, susah. Kalau Yerusalem itu lebih kerasa menurut aku. Kehadiran spiritual itu kerasa. Karena semua induk agama di sana mungkin. Ya. Dan saya masih melihat misalnya David itu kuburannya dibagi-bagi. Jadi kenapa sih kita mesti berantem? Di David itu kan dibagi aja. Ini sesinya orang Islam, ini Kristen, ini Ortodoks, ini Ortodoks kan lain-lain. Ya kan? Yang makanya Rusia, saya tuh bingung ada dari jubah aja kan ungu, hijau itu segala macam dari situ aja. Oh ini lain. Mereka bisa berbagi gitu. Kenapa dunia nggak bisa berbagi? Itu bagian dari keresahan juga yang Ibu Koni ingin ungkapkan ya dengan perjalanan hidupnya selama ini ya. Kalau proses untuk kemudian menekuni dan yakin, kan tadi dari desain, seni gitu ya. Terus pertahanan lah ini jadi bidang saya. Itu kapan momentumnya? Momentumnya ya ketika itu kok resistensinya makin besar, kemudian saya malah makin menggali. Kemudian waktu penghargaan dari Kemlu itu ketika buku saya malah di launching di National Defense University. Dan kemudian memang buku saya yang pertama Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal itu jadi Bible-nya atau buku wajibnya TNI semua sampai hari ini kan. Ya kalaupun ada orang bikin lagi yang baru tuh udah hampir menurut aku kayak cuma modified dari apa yang pernah saya cetuskan awal gitu dan saya senang-senang aja kan. Gitu. Jadi seru sih, seru dan makin tertantang aja, apalagi dengan konstelasi sekarang kan. Kalau ngomong soal pertahanan dunia ya, dari negara-negara yang sekarang punya kekuatan, sejauh mana sih kekuatan militer itu punya peran untuk eksistensi sebuah negara? Jadi disertasi aku tuh bicara bahwa disertasi aku tuh sebel kalau disertasi cuma kecil-kecil itu judulnya. Jadi ini juga kebandelan kedua. Jadi aku bilang sama Mas Wadi, Prof, aku mau ngelawan satu teorinya Klein. Ada yang nggak benar tuh teori. Wah hebat banget lu ngelawan teori. Jadi taruh cerita besar. Jadi kan Klein itu punya teori bahwa element of national power itu ada ekonomi, militer, kemudian ada will atau kehendak negara itu, kemudian critical mass yaitu manusianya dan juga resource dan lain-lainnya gitu. Nah menurut saya tapi dia bikin dalam kurung tuh si critical mass dan will. Jadi si ekonomi dan militernya itu dan dia tuh interventing. Nah yang aku koreksi daripada Klein ada pembaginya itu adalah the element of super power.
Nah, superpower itu yang mempengaruhi bagaimana tadi kan kayak kawasan gitu. Oke. Kayak hari ini kan kita saksikan. Ya, Ya kan kawasan bisa bersaing. begini. Gitu. Nah, pengaruh Rusia ini jadi bagus. India mungkin jadi berpikir, apa gue mesti kuat apa gue mesti keluar ya? Karena kalau dia harusnya kalau kita percaya seperti Tan Malaka bahwa semua kawasan tuh harus sama jadi anjing Cara sama kekuatan. besar ya kan? Ya harusnya memang kawasan tuh ngegeng sama kawasan aja. Nah, makanya aku nggak terlalu beli urusan kita Cina akan ngapain apa. Nah, bukan cuman karena aku nggak percaya hal-hal itu lagi dipropagandakan Barat, tapi kan aku ini juga jadi makhluk yang aneh. Sekolah perangku tuh di Taiwan, ya di Taiwan, Fuxinggang sekolah War perang, College. ya, oke. Mas Andi udah ngomong, kon jangan lu di situ, nanti lu nggak bisa masuk Cina. Karena gue pas diundang aja, langsung Cina ngomong, lu sekali masuk Taiwan. Nah, tapi aku pengen masuk Fuxinggang karena itu sekolah Gaddafi dulu. Jadi sekolah perangku tuh Fuxinggang. Udah gue bilang Mas Andi nggak apa-apa lu ke Cina, gue ke Taiwan. Tapi lucunya karena hubungan baikku dengan siapapun juga, aku tuh sekolah Tetap laut masuk. Cina Selatanku Di Cina. di Cina. Malah Jadi masuk aku tuh ya? iya. Makanya buat aku jadi malah lebih paham kan dari perspektifnya Chiang Taiwan. Kai-shek Taiwan ya. Kemudian Sama dari Cina dari makanya aku bilang sampai kapanpun urusan laut Cina Selatan akan beres selama seluruh dunia ini ikut-ikutan hipokrit menganggap Taiwan itu iya nggak jelas dia negara atau bukan itu dulu dijawab kan. Jadi makanya mau Amerika bilang mau di-attack lah Taiwan ini itu jawab dulu deh. Lu one China policy atau two China policy Amerika ini? Karena dia kan bilang one China policy. Tapi yang dia bikin kan two China policy, dia yang support semua pertahanannya Taiwan. National Security Council-nya yang bikin Hipokrit Taiwan. itu ya. Ya makanya itu dan itu yang menurut saya Putin suarakan karena dia presiden lah. Kalau gue presiden juga gue akan ngomong kayak gitu. Seimbangkan dunia gitu. Seimbangkan dunia dengan kekuatan yang tidak Iya. dimonopoli. Nah, ini yang mungkin orang juga nggak ngerti kenapa Putin pakai military ya kan? Approach. Ya, itu yang kan kita harus paham bahwa elemen national power itu hanya 4 kan, diplomatic, kan, information system, militer, dan ekonomik. Nah, tiga-tiganya dia dari mulai Crimea udah Pegang semua. makin di boykot di kan. boykot ya, di Crimea. Ya, tinggal elemen M ya dia pakai elemen M-nya. Gitu. Untuk menyelesaikan lah ya. Menyelesaikan dan menyuarakan gitu kan. Ya buktinya sih menurut aku walaupun orang menganggapnya tuh nggak kalah-kalah memang dia nggak mau ngambil, siapa yang bilang dia mau ngambil Ukraina, dia nggak mau ngambil Ukraina, dia memberi pelajaran. Dan orang melihat kan bagaimana sikap NATO. Ternyata Bagaimana Amerika yang canggung. cuman ya kan. Makanya kemarin ada pernyataan Biden bahwa Butcher baiknya itu. dikeluarkan dari G20, kemudian presiden dari Morrison, Presiden Jokowi harusnya nggak mengundang. Aku bilang, apa urusannya emang Pak Jokowi IO gitu? Ya kan, enak aja lu. Dia kan kepala negara gitu loh, ya kan? Dan 8 nggak hadir, 12 kan yang mesti Masing-masing urusin. iya. Gitu. Jadi kalau udah go gitu kan. Ya, moga-moga kita tetap, karena menurut aku kita tuh mesti ambil momentum penting ya. Kita tuh negara penting sekali loh. Kalau kita bisa sejarah apalagi ya. Saya tadi nggak suka sejarah loh, tapi ketika saya bilang, kenapa sih setiap saya bilang bahwa gini loh negara poros maritim itu harus begini, tentaranya begini, kemudian militernya begitu, kemudian industrinya begini, orang bilang bukan ngayal gitu. Lah, saya ketemu Ratu Kalinyamat yang hebat banget. Coba itu Ratu bisa bangun industri hebat sampai dulu Cina beli kapal di kita loh. Iya. Itu kan sesuatu benar. Padahal kalau saya ke Jepara sekarang, sebesar apa Jepara? Iya, kecil sebenarnya. Kecil banget. Tapi kalau kekuatan tadi negara kan dibangun oleh militer, ekonomi, sama Baik. tadi yang critical mass tadi. Kalau di Indonesia posisinya sekarang kuat di mana? Saya tuh lagi pengen bikin, makanya orang selalu bilang kan kalau kita bicara anggaran pertahanan kecil, bersaing dengan pendidikan dan atau lagi pendidikan harus diutamakan. Sebenarnya pendidikan diutamakan atau kesadaran ya. Karena kalau saya bilang sih kalau pendidikan Kesadaran, tinggi pun, tapi dia nggak sadar, Iya bener nggak? nggak belajar apa-apa juga. mohon maaf ya, aku Iya. tuh banyak banget juga murid yang cuma pengen jadi dokter. Padahal dia nggak sadar mempelajari itu. Dia nggak sadar belajar itu dan kenapa dia belajar itu. Hanya yang penting pokoknya S3 gitu. Makanya kalau saya ada orang mau S3 dan dia serius ya kayak Mas Hasto tadi contohnya ya, dia bener-bener Belajar sungguh. belajar dan ngambil yang pasti tuh risetnya serius, yang sangat sungguh-sungguh. saya mah kan jadi sering orang kan Ketemu. bilang lu ngapain PDIP sekarang gitu kan. Loh, saya itu nggak berpartai, saya ada di mana-mana tapi nggak berarti saya juga berpartai kan. Tapi Oke. karena saya banyak baca dokumen yang nggak sebelumnya ketemu tahu gitu. Ya sama seperti kenapa Historis waktu ya. saya penelitian S2, saya seringnya di gereja di Jogja tuh apa? Kelas apa tuh gerejanya Pak Soeharno kok ada tuh Muntilan Katolik. atau Ganjuran. Ganjuran ya? Aha. Saya di sana kan ada itunya bagus loh perpustakaannya. Oh, Kota Baru bukan? Ya tahu lah di pokoknya yang Kolsani. gereja apa tuh yang ada Romo, semua Romo ngumpul di situ kok, Romo Harmoko, Soeharmoko, Romo semua. Iya,
Iya, Kota Baru. Iya, Kota Baru ya. Ya Ya di situ udah. ada perpustakaan kan? Perpustakaan kan. Kolsane ya? Ya itu, aku kesana. Haryat Moko. Haryat Moko. Itu dosen pembimbing tesis saya. Oh iya, dan Dr. beliau Haryat itu Moko. yang meminta saya banyak belajar. Pak Haryat Moko itu yang pokoknya kamu baca dan kemana aja. Gitu. Jadi banyak saya tuh terinspirasi malah gitu bahwa apa sih ya itu tadi ilmu tuh bisa dicari kemana aja dan kapan aja kita terus jangan pernah ngotak-ngotakin gitu. Makanya saya marah banget nih kalau ada orang ngomong tapi kan udah deh ada tapi-tapi deh. Pendidikan Ibu Koni menganggap itu sebuah kesadaran ya, penyadaran. Jadi bukan sekedar orang mengejar akademis, mengejar gelar Buat itu. apa? Kalau gelar tuh buat apa? Kalau mau gelar mah dari turunan mamiku juga aku pakai gelar. Ya kalau mau gelar-gelaran ya, pakai apa-apaan gitu. Ya. Kita enggak gitu. Dan kedua mungkin, tapi ini pengaruh memang pendidikan di keluarga itu penting. Saya tuh kelas 2 SD, mami tuh udah nyuruh saya baca Victor Hugo, ini loh, Les Miserables. Dulu balai pustaka tuh udah translasi Les Miserables tuh ke bahasa Indonesia. Iya. Jadi mami aku karya yang klasik banget. Bayangin Victor Hugo. Jadi waktu aku di Bolshoi, waktu aku tinggal di Moskow, kemudian aku lihat Les Miserables di Bolshoi itu, aduh. Karena dari kelas 2 aku udah tahu bagaimana apa Jean Valjean itu penderitaannya gitu loh. Buku-buku seperti itu udah aku baca. Mami itu wajib. Pada sebuah kapal, N. Hadini. Layar terkembang, coba bayangin. Mami kan sastrawan juga. Muridnya Habib Yasin. Ya, dekat dengan hal-hal yang sifatnya seni dan sastra ya. Tapi kembali ke tadi, Indonesia. Jadi dari sisi militer, ekonomi, atau critical mass, mana yang paling dominan sekarang pengaruhnya? Itu tadi saya bilang, sebenarnya kalau kita mau lihat, ambil ya 2 tarik elemen ini ya. Sebenarnya antara ekonomi dan militer ya udah mungkin udah saatnya militernya dimajukan. Karena kalau kita mau ngomong segi-segi lain ya pendidikan apa lain-lain, apa sih so far yang kita dapat? Nah tapi kembali ketika saya ngomong militer, ya kan, ini militer itu sistemnya betul-betul mesti dirubah. Ya itu tadi saya bilang. Bukan disebut ya. Iya karena kalau sistemnya salah ya pasti ada yang nggak beres, nggak mungkin. Ya dan kita tuh juga nggak boleh gini ya, kadang-kadang Indonesia tuh sepertinya udahlah tahu sama tahu aja. Nggak bisa. Kalau kita mau berubah kita nggak bisa tahu sama tahu. Harus betul-betul tahu. Jujur gitu. Makanya kayak saya tuh orang yang menyatakan bahwa harus ada kepada BPK kan saya dekat dengan Pak Firman. Saya bilang Pak Firman nggak bisa BPK itu cuma bicara tentang audit anggaran. Harus ada audit teknologi. Oh, oke. Karena dari situlah kita bisa ngukur bener nggak nih yang dibeli. Kalau cuma anggaran kan nggak cukup gitu, angka aja. Jadi saya memberikan ide itu dan terus bagaimana misalnya fungsi KKIP itu harusnya jadi auditor teknologi, bukan seperti sekarang jadi kayak in between dari penjual dan pembeli kan sebenarnya kalau bisa dibilang kayak gitu. Jadi banyak yang mesti menurut saya kalau kita serius betul memperkuat elemen M itu, maka kita mesti banyak membenahi. Bukan banyak salah ya, udah ada banyak yang betul, tapi banyak hal yang mesti dibenahi. Juga mungkin nggak boleh ketua partai, di batas saya ya, nggak boleh ketua partai itu memegang jabatan-jabatan strategis negara. Misalnya ketua partai pegang Menteri Pertahanan. Dengan segala hormat, kenapa? Karena menurut saya susah untuk memisahkan dia kepalanya sedang Menteri Pertahanan atau ketua partai. Mungkin dianya bisa. Yang pengikutnya itu nggak bisa, udah pasti. Karena saya rasakan betul waktu saya sedang kemarin itu, yang nyerang itu malah seolah ini ketua partainya. Gue nih, iya. Bukan Menhannya yang diserang, tapi ketua gitu. partainya. Tapi at the same time juga kalau saya lihat kok sekjen-sekjennya kok pada diem-diem aja gitu. Ya karena kan di tentara itu kan komando berjalan. Dan ke senioritas itu kan hormat. Nah, yang kayak gini nggak benar menurut saya, nggak boleh kalau kita mau menyehatkan militer sistemnya. kita. Karena sistemnya harus diubah ya. Betul. Kayak gini, kita Presiden Jokowi bilang kita bervisi poros maritim dunia. Yang saya koreksi, saya bilang visi maritim, poros maritim, dirgantara dan permukaan. Nah, visi itu kan mesti diartikulasikan, betul nggak? Dari mulai apa sih yang kita mau targetkan, kemudian bagaimana caranya. Contoh aja, apa doktrin yang mesti dirubah? Ya mesti berubah lah. Doktrin kita yang tadi inward looking, ya harus jadi outward looking defense. Nah, outward looking defense berarti tadinya kita beli frigat yang cuma berapa meter, ya udah mesti jadi. Gede. Mungkin mesti beli kapal induk mini misalnya gitu. Jadi buat saya agak kaget nih. Tiba-tiba beli F-35. F-35 buat apa? Doktrin perangnya juga belum berubah. Terus mau dibawa kemana tuh F-35? Nah kayak gitu-gitu. Nah ini kan yang mesti nggak sinkron ya. Yang nggak sinkron gini tuh harus kita berani speak up ya. Speak up betul kan? Jadi bukan cuma speak up. Saya tuh ngasih solusi kayak waktu saya sampai dipanggil Bu Puan tuh, Bu Puan nanya, "Duh, kenapa sih ramai banget Bu Puan?" Saya sampai tanya presiden nih, gitu kan. Coba terangin kenapa. Saya bilang, "Bu, ini tuh ada cara ngukurnya. Sebuah alat pertahanan. Alutsista itu dibeli tuh ada 12 anomali. Nah, anomalinya itu kita mesti hitung.
Nah, menurut saya mesti dibeli ini. Jadi bukan karena ada kan saya bilang mesti beli apa, wah berarti Bu Kony dibayar tuh sama enggak, itu kan ada ilmunya. Iya, ada ilmunya dan orang belajar soal itu ada kan. ilmunya dan kita mau kemana itu mesti jelas gitu. Karena ada pijakannya kan. Ada pijakan. Nggak sekedar ya sistem apa ya harus diikuti dengan sistem Betul. itu, elaborasinya macam itu. Nah kalau dari rangkaian perjalanan Bu Kony ini panjang banget dan punya kekayaan pengalaman up and down kan ya, bahkan belajarnya pun ya dari desain dan sebagainya. Kalau Bu Kony memetakan ya perjalanan hidup Bu Kony itu sejak awal sampai sekarang tuh fase-fasenya gimana? Dan kemudian bisa selantang ini untuk ngomong soal pertahanan ini. Nggak tahu, saya ngeliat hidup itu selalu sebenarnya pembelajaran ya. Dan ada yang caranya halus, bagus gitu, ada caranya juga sangat keras. Dan satu-satunya yang paling penting itu saya belajar bahwa ya memang mesti dihadapi. Jadi saya tuh nggak suka cengeng. Bukan cuma saja perempuan cengeng, saya juga nggak suka negara cengeng atau laki-laki cengeng lah gitu. Maksud aku kita tuh nggak boleh jadi cengeng karena hidup itu memang mesti dihadapi. Nah, itu prinsip tuh ya. Prinsip. Jadi kayak apapun terpuruknya, hadapi. Ya pasti Tuhan itu sedang bikin kita malah lebih kuat. Wah, saya kan nggak usah cerita dong. Ada sih ceritanya udah dibukuin sebenarnya, nanti saya kasih buku. Babak-babak gimana, saya pikir aduh. Paling berat. Iya, berat bener. Saya tuh inget banget waktu saya kecil, nenek saya pernah bilang, suatu hari kalau kamu punya berat sekali dalam hidup kamu tuh nggak boleh tidur di atas kasur. Makanya saya lihat kalau Roni Sahroni tidur di bawah lantai, dia pasti ilmu neneknya tuh. Yakin itu. Karena apa itunya? Karena kita lebih akan diserap sama bumi dan kita akan lebih bersatu dengan alam. Nah, jadi aku tuh nggak pernah, aku harus tidur kan nyaman ya. Tapi di satu titik itu aku pernah bener tidur betul-betul nggak apa kalah sama pun di lantai. Karena itu menurut aku itu titik terendah ya. Ya tapi itu akhirnya kita mendapatkan kekuatan lagi gitu dari situ. Kalau kita mau bicara tentang spiritual ya. Spiritual gitu. Ya biar aja diserap sama bumi. Kalau nenek saya bilangnya gini, kan saya masih kecil waktu dia ngomong. Biar aja air matamu, kemarahanmu tuh diserap oleh bumi. Dan kemudian kamu tarik energi baiknya supaya kamu kuat lagi. Which is true menurut aku. Makanya ngeliat Sahroni di acara-acara TV, saya tetap tidur di lantai, ya kan? Wah itu dia pasti. Ingat sama dengan nasihatnya. Kapan Bu Kony mengalami itu? 2013. Itu fase terberat. Karena saya lagi harus terus tampil di TV. Ingat sekali saya tuh kalau waktu lagi banyak banget saya mesti bicara gitu kan. Itu saya lagi ada masalah besar banget. Jadi yang di mobil bisa nangis bro, air mata gitu. Tapi pas depan kamera kan, tak semua udah saya langsung lempar. Udah anggap aja saya ini fighter pilot kan. Fighter pilot kan begitu tutup kokpit langsung. Iya, dia nggak mikir apa-apa kecuali pesawatnya. Ya udah kayak gitu aja. Dan nasihat nenek itu diterapkan. Jadi menghadapi persoalan, yang berat tidak lari dan nggak harus cengeng. Jangan lari lah. Kenapa mesti lari? Iya kan? Sebenarnya lucu loh. Saya tuh pernah belajar soal lari itu dari Mas Tommy malah. Tommy Soeharto. Jadi Mas Tommy itu waktu saya pernah ada masalah juga, saya bilang, Mas gue mau kabur deh, gue mau pindah aja ke Australia. Dia bilang, nggak bisa, hidup itu nggak bisa lari, lu mesti hadapi. Nah justru soal hadapi hidup itu juga saya belajar dari beliau. Banyak. Jadi kadang-kadang ya apa ya, makanya saya nggak terlalu suka judge orang ya. Kayak misalnya, wah keluarga itu adalah keluarga nggak benar misalnya, karena kan orang kan cuma lihat dari luar. Sampai hari ini yang saya respect dari keluarga itu ya, berarti Pak Harto dan Ibu Tin itu mendidik mereka anak-anaknya dengan sangat baik. Mbak Tutut, Mas Tommy, Mbak Mami itu ya, kalau kita bertamu, saya aja udah enggak loh. Dia tuh akan ngancukan sampai ke pintu mobil, sampai kita masuk. Itu kan didikan. Respect-nya ya. Iya, respect tamu, gitu. Ya. Mau kayak apapun pestanya, sebesar apapun acaranya gitu, dia akan antar sampai ke pintu mobil. Dan itu kan udah jarang sekarang. Iya. Nah, saya kayak ngeliat Pak Jokowi tuh masih begitu ya, terus masih ya itu mengwongke orang gitu ya. Mengwongke orang. Gitu. Pemahaman Bu Kony bahwa nggak mudah menjudge orang itu muncul dari pengalaman juga atau? Ya, karena saya lihat ternyata orang nggak seperti apa yang kita lihat dari kalau kita nggak coba dalami atau nggak coba mengerti, ternyata nggak seperti itu. Makanya saya kalau udah apa lihat aja dulu. Terus saya baru gitu. Jadi nggak terlalu reaktif gitu. Nggak buru-buru ya mengambil kesimpulan atas sesuatu yang kadang-kadang kita nggak lengkap juga kan informasinya. Tapi kadang-kadang kalau udah kebangetan ya, kayak waktu lagi rame-rame terus kayak jawaban-jawabannya ini mesti jawab ya aku langsung jawab. Kayak apa? Kalau memang ada korupsi Mr. M, lapor dong, katanya gitu KPK kan. Jubir Menhan kan ngomong gitu. Saya bilang
Gue dosen, gue cuma ngasih tau, lu dong lu yang punya. Nah itu reaktif tuh. Tapi kalau itu nggak reaktif, jadi malah nggak muncul kan, nggak jadi percakapan dan nggak mengubah nggak apapun. Diperhatikan, betul. Dan sebagai ini saya beringat jadi dosen juga kan Bu Koni ya? Dosen, bukan dosen. Saya nggak suka saya sebut dosen. Saya sebutnya saya guru aja deh. Oh guru. Kalau guru itu lebih dalam lagi dong. Lebih dalam karena kan memang saya cenderung sama murid-murid atau memang lebih kepada hubungannya nggak cuma karena sekolah gitu. Kadang-kadang ya diskusi kan kalau kita menempatkan diri sebagai dosen kayaknya tinggi gitu ya. Tinggi banget. Kalau guru kan lebih karena mungkin Mas Andi nganggap saya seperti kawan, Mas Kusnanto. Saya dididik dengan lingkungan seperti itu. Yang dosen tuh Pak Mas Wardi. Oh, oke. Wah, dia nggak usah lihat apa kayak orang dosen lah. Itu dosen. Bu Koni memastikan sebagai guru saya mau ya. jadi guru aja. Dan jadi teman diskusi ya, mahasiswa. Teman diskusi, percaya nggak ya gitu. Mas ya? Aku tuh karena aku tuh juga nggak pernah bagi-bagi orang seperti itu. Satu hari ada orang, kenapa ya setiap aku muncul di FGD di mana gitu ya podcast, dia muncul terus kan komen. Aku perhatiin namanya orang aku muncul terus. Ayo satu hari dia chat saya gitu ke Instagram, saya jawab, kamu tuh siapa sih? Kok kayak ada di mana-mana? Gue ngomong pertahanan ada, gue ngomong industri ada, gue ngomong ibu kota negara ada. Dia bilang, Bu, saya tuh udah ngikutin ibu dari 8 tahun lalu. Dan semua video ibu, semua ibu kuliah apa saya bukan dia rekam. Kamu serius kamu tuh orang mana? Aku bilang gitu. Saya orang Sampit, Bu, katanya. Sampit. Terus kamu kerjanya apa? Saya dosen, bukan dosen, guru madrasah pesantren. Yaudah kamu ke Jakarta, aku bilang. Saya traktir ke Jakarta. Saya pengen ngomong, pengen ngerti kok enggak, kenapa orang seperti dia aja berpikir besar ya dan memahami topik ya. Iya kan? Kan kadang-kadang kan kalau kita nggak mau paham dan ternyata banyak orang-orang kayak gitu. Iya, ada yang anak petani nggak bisa sekolah, tapi dia belajar dari langsung gitu ya, dari belajar dari video, dari YouTube ya. Dari mana aja ternyata dia lebih paham daripada orang yang menurut saya tadi pengen dokter-dokteran. Jadi dia belajar tanpa kesadaran tuh orang-orang. Kalau ini kan belajar dengan kesadaran kan. Dia punya kesadaran ingin dapat pengetahuan. Bukan cuma dapat pengetahuan, dia pengen Indonesia berubah. Gitu. Jadi bukan Indonesia berubah dengan curse ini curse itu nyala, tapi dia pengen tahu apa sih masalahnya gitu. Terus dari mana sih mesti mulainya gitu. Menarik loh. Bayangkan loh, itu orang di proses saya bilang, hah? Di Kalimantan. Sampai saya bilang ini orang wujud bener nggak saya undang datang. Ternyata betul. Iya, saya undang ke sini seminggu gitu. Dan hasil pemikiran Bu Koni kan dituangkan di banyak buku ya. Dan sekarang buku terakhir yang Peluru itu adalah. Enggak, itu bukan terakhir sebenarnya. Itu yang Jadi lain. kalau buku adalah Peluru itu sebenarnya kan gini, banyak yang bilang gimana sih ceritain dong gini. Tapi kan kalau nulis pertahanan tuh orang akan bacanya di kayak buku ya. Iya, kayak boring juga lah. Saya punya teman sastrawan lah, Bara Patiraja. Saya bilang, Mas Bara, karena aku suka cara dia memilih kata itu. Mas, lu rewrite, gue bikin. Nah, terus lu tinggal sama gue. Ya. Dia tinggal di sini karena kan saya punya apartemen samping itulah. Nah, Yurit itu. Dia tinggal di sini. Jadi dia akan kenal saya seperti saya apa adanya. Waktu itu kan Covid juga. Jadi kita kan banyak interaksi. Udah, jadi di rewrite sama dia. Nah, cuman itu satu. Yang kemarin aku buat juga ada yang Kepak Cinta Pengawal Langit. Kepak Cinta Mengawal Langit. Pengawal Langit. Pengawal Langit. Nah, itu yang tadi saya bilang masa-masa terberat 2013 itu. Saya bukukan. Gitu. Itu kan nanti saya kasih ke orang. Tapi buku tentang apa tuh cerita yang Aku Adalah Peluru itu? Kalau Aku Adalah Peluru lebih dari itu. Aku masa kecil dengan dunia papi yang reaktor atom dan mami yang spiritual. Kemudian pengalaman aku ketika jadi istri dubes di Moskow. Kemudian apalagi ya pengalaman aku sekolah. Bagaimana aku melihat pengalaman spiritual. Pengalaman spiritual. Itu aku tuliskan lebih ke situ pengalaman spiritual aku gitu. Tapi pilihan Peluru itu tentara banget judul. Tentara banget ya. Makanya ada yang bilang kalau ini abis ini Aku Adalah Meriam atau apa? Lebih gede lagi kan Lebih gede lagi. Yang terakhir tadi yang Kepak Cinta Pengawal Langit. Kepak Cinta Pengawal Langit itu tentang apa bukannya? Ya itu tentang apa ya? Lebih tentang pertahanan tapi juga aku kaitan ke romans gitu. Karena Angkatan Udara itu Pengawal Langit. Iya, Angkatan Udara. Jadi aku mau juga bawa. Karena kalau kita cuma bicara defense aja sih pasti berat lah. Iya. Apalagi ada istilah resistensi orang ya orang. Siapa sih gitu berat kan. Makanya aku selalu bawa akhirnya sekarang prinsip aku tuh bawa ke cerita, kemudian kaitan juga ke masa lalu. Bukan masa lalu Indonesia aja ya. Iya, tapi kayak dunia. saya di Kepak Cinta Pengawal Langit itu saya angkat perempuan-perempuan hebat dari mulai Ratu Shima, kemudian Cleopatra. Untuk memunculkan ini ya ingatan historis orang ya. Cleopatra, terus yang dari literatur klasik Dunia. aja abad 5 dunia gitu. Jadi karena gini, saya tuh kemarin kan ada penelitian dengan Bu Reri ya, Lestari Murdijat. Dia juga selain kita eksplor Kalinyamad kan dia juga bikin tentang penelitian perempuan Aceh. Perempuan Aceh itu ternyata ada 22 perempuan Aceh tokoh dunia bener. Maksudnya tokoh yang waktu itu sangat besar, muncul. Baik dia istri sultan atau dia kayak Malahayati dan lain-lain. Dan ketika saya tanya kenapa tuh perempuan Aceh
dulu kok grande sekali ya, hebat sekali gitu, bisa nembak langsung gitu kan, bukan pengecut tuh ya. Itu kan laki perempuan yang hebat. Lalu kenapa perempuan sekarang berubah misalnya? Saya kaget tuh dengan jawaban penulisnya itu. Islam yang maknanya salah. Mengubah itu. Mengubah. Jadi perempuan itu dianggap jadi belakang layar, kemudian tidak boleh muncul, ini dunia laki-laki gitu. Padahal saya suka kejujuran seperti itu. Itu kan nggak banyak orang berani. Jadi pertama ngangkat tentang 22 perempuan Aceh yang kita nggak tahu. Kemudian pas saya tanya, loh kenapanya? Kok dulu hebat-hebat ya gitu. Ada apa nih gitu. Dia jawabnya dengan lantang. Padahal dia tokoh sekolah Islam juga gitu. Tapi kan, nah kejujuran ini yang saya lagi cari. Maksud saya, mungkin saya berharap dengan apa yang saya bikin juga itu akan membuat kita tuh berani jujur ya. Kayaknya kita tuh sekarang banyak kamuflasenya loh. Hipokrit tadi. Capek kan ngeliatnya gitu. Oke lah, mungkin buat diri kita bisa kita survive, tapi kan lama-lama negara akan kena implikasinya. Karena ketidakjujuran itu ya. Ya, ketidakjujuran dan nggak napak di dunia nyata. Karena dia menapaki sesuatu yang nggak dia yakini. Sesuatu yang nggak yakini atau dia juga didukung oleh orang-orang yang fake gitu. Nah, di era sekarang itu kan disupport banget tuh yang fake kayak gitu. Dan menjadi jujur kan atau menjadi genuine kan sekarang challenge-nya juga berat ya, Bu. Challenge-nya berat, betul. Apalagi sekarang bisa pakai robot atau apa kan. Apalagi udah neuroscience, lebih lagi. Jadi ya itu memang ya kita harus lebih ngikuti teknologi. Sekarang menurut saya juga itu paling nggak akan bikin kita jadi lebih aware, lebih sadar gitu. Dan kemanusiaan kita mungkin akan banyak terbantu juga dengan teknologi itu. Meskipun kesadaran kita kita tetap tahu dasar kita di mana ya. Kalau enggak malah kita jadi bahaya. Kebawa ya. Iya, kita jadi betul-betul hilang arah. Nggak kebayangkan kita satu hari udah metaverse nih udah. Kalau kita nggak punya pijakan. Anak saya malah lebih ekstrim loh. Si anak saya yang besar ini lagi belajar apa sih atom apa gitu ya. Jadi dia tuh yang akhirnya udah nggak nyampe otak saya. Dia bilang ternyata manusia ini nggak ada loh Bun katanya. Jadi kita tuh sebenarnya nggak ada. Kumpulan atom atau? Iya, kita tuh ada hampa. Kita sebenarnya hampa. Udah berat bener. Jadi kalau udah bicara spiritual udah jadi kesana. Waduh, tadi dulu aku belum nyampe. Bunda belum nyampe ke sana. Tapi sebenarnya deket ya, yang spiritual dengan yang sifatnya teknologi. Makanya Einstein langsung ngomong soal Tuhan kan. Nah makanya kayak sekarang kenapa aku lebih cari ke guru agama itu lebih ke spiritual itu seperti ke Habib Lutfi. Karena saya udah nggak cari guru agama yang misalnya nih kuliahin kita tentang agama itu apa gitu enggak. Bukan itu lagi. Jadi saya lihat aja, oh begini Habib Lutfi begini, kata-katanya begini dan dicontohkan gitu. Dengan tindakan dia. Ya. Dan Habib Lutfi itu kan ketua ini loh, Sufi sedunia. Itu nggak banyak orang angkat, orang cuma angkat dia One Team Press. Oke lah One Team Press. Loh, beliau itu tokoh Sufi sedunia. Jadi kadang bertemu beliau tuh kita nggak usah belajar. Ketemu aja kita kayak dapat apa gitu, iya. Nah mungkin saya udah ke titik itu ya, udah. Jadi kalau dengerin orang yang kayak cara gitu kayaknya aduh, bobo deh. Kayaknya nggak masuk malah sebel ya. Jadi kayak nakut-nakutin kok Tuhan galak banget ya. Di mata saya kok kayak Tuhan nggak galak begitu. Padahal nggak begitu pengalaman. Enggak sama sekali nggak. Karena dan pertama tuh maha pendengar, saya ingat banget ya. Satu hari tuh saya di Mekah kan. Saya waktu ngomong sama Mami, Mam, gue mau masuk Buddha deh Mam, kayaknya ribetnya jadi Islam. Dan Mami itu ngomong, kamu ada-ada aja, ya udah kamu berdoa aja katanya. Emang kalau orang di Mekah tuh berdoa gitu, emang Tuhan datang? Ya kamu tanya aja, kamu minta aja, Mami bilang. Jadi Mami tuh tinggal di hotel, aku ke ini sendiri ke Ka'bah. Aku bilang, Tuhan kalau memang kamu ada nih, aku bilang. Coba, saya pengen lihat nih hari ini nih, jam segini, anak saya ngapain, gini. Itu saya bisa mimpi loh. Anak saya pakai baju apa segala macam. Terus saya telepon. Bener. Gitu, atau kayak tadi yang saya di mana di gereja Daud itu ya. Daud. Kan ada muter gitu lah, tiba-tiba sepi lah. Terus saya pengen punya anak perempuan. Waktu itu kan saya keguguran terus. Saya pengen punya anak perempuan. Saya bilang kamu ke Hagia Sophia, ke gereja Hagia Sophia. Ada satu titik pilar itu yang kita mesti muterin tangan kita 3 kali tuh, kan? Muterin tangan 3 kali, make a wish. Saya make a wish anak perempuan, dapat anak perempuan. Makanya saya pikir dunia itu apa ya? Ya itu Tuhan itu baik karena because apa aja yang saya minta kejadian. Jadi pengalaman bahwa Tuhan baik itu makanya melihat orang yang marah-marah dan menggambarkan Tuhan sebagai yang itu saya ini Bang, nggak nyambung benar. Enggak. Dan itu memang kita mesti lawan akhirnya. Makanya saya respect banget loh sama Nikita Mirzani, jangan salah. Karena dia berani. Saya respect banget sama dia. Itu kan gerakan Pak Dudung tuh setelah Nikita. Iya kan? Coba nggak ada Nikita Pak Dudung ngatur. Jadi pembuka jalan buat popularitasnya Pak Dudung nih. Saya lebih bukan popularitas, maksudnya sampai berani baliho itu kan. Menurut aku spiritnya dari Nikita. Makanya waktu pertemuan Bu Hendro Priyono bikin acara kita perempuan-perempuan kumpul nih. Bu siapa Sukmawati, pokoknya semua lah kita.
Saya datang karena pengen ketemu si Nikita ini perempuan hebat banget ya. Berani Dan menurut saya dia jujur. Dan kejujuran itu yang sebenarnya saya udah nggak tahu dia cap dia apa sih. Orang kan kadang kan lihat gitu ya. Ya punya tato lah, apa itu judgement kenapa kok segala punya tato? macam ya. Tapi apa yang diungkapkan adalah sebuah kejujuran yang Bu Kony juga. Dan dia membenarkan kan. hargai. Dia sekarang kan kita jadi berani untuk speak up untuk itu. speak up dan ya, membenahi ya. Ya. Hidup dengan kejujuran dan keberanian ini menyenangkan ya buat Bu Kony ya. Ringan ya. Nggak ada beban. Nggak ada beban. Jadi ringan aja. Papi kadang-kadang ngomong kan, kamu tuh nggak apa-apa ya. Ya Pap mati sih di mana aja ya, aku bilang gitu kan. Betul nggak? Orang bisa kena jatuh pesawat. Kemarin kakak ipar saya mau tiba-tiba pohon. Coba kita nggak tahu. Jadi ya, apalagi cuma ngomong gitu ya sesuatu yang itu ya asal kita punya dasar. Yang penting kan argumen. itu. Pertama dasar kita mesti kuat. Kemudian bacaan kita juga mesti luas supaya kita nggak melihat tuh segmented ya. Ini yang saya bilang juga orang Indonesia tuh mesti biasakan untuk berpikir holistik. Jadi sesuatu masalah tuh ya dilihat dulu dong apa kaitannya, terus semua relasinya seperti apa. Kalau di dalam bahasanya tuh system thinking. Iya. Ya kan, makanya saya tuh kan di ITB kan nguji system thinking doktoral, orang kan bingung, Bu Kony kok latar belakangnya ini bisa nguji system thinking? Karena saya kesana pemikirannya kan. Oke. Jadi orang belum system thinking saya udah malah sekarang murid saya yang jadi dokter saya belajar dari dia gitu. Sambil belajar sambil nguji. Nah, kemampuan untuk berpikir holistik itu kan butuh waktu ya, atau kemungkinan untuk nggak segera merespon kan juga ada kan? Artinya kan harus pelan-pelan, hati-hati. Pelan-pelan jam terbang kali ya. Jam terbang. Makanya saya tuh nggak terlalu begini. Saya percaya betul anak muda itu harus diraih, dilibatkan. Tapi juga jangan sembarang anak muda. Makanya kayak sekarang presiden tiba-tiba punya tim anak muda, itu kan. Ya buat saya, terus dia ngapain? With all due respect ya, mereka juga mencapai sesuatu. Tapi ada sesuatu yang bukan cuma capaian mereka hari ini, tapi jam terbang yang menurut saya itu perlu ditambahkan. Iya, ditambahkan. Dan kemudian menurut saya juga presiden itu harusnya bereskan aja National Security Council. Karena semua negara normal itu presidennya itu bukan punya tim anak muda yang awer-aweran kemana-mana ikut-ikutan. Tapi dia punya National Security Council. Kedua, kalaupun ada anak muda, harusnya kayak si ini, mantunya Trump. Saya salut bener loh sama dia. Indonesia negara muslim tuh nggak bisa bikin Abraham Accord. Ini anak kok bisa bikin Abraham Accord, bikin Abraham Accord yang nggak pernah terpikirkan oleh kita. Nah ini yang bikin juga sebenarnya konstelasi dunia akan berubah, karena kemarin saya baru 2 minggu lalu ya, 2 minggu lalu, saya dapat email dari INSS dari Israel. Israel sedang duduk dengan Timur Tengah mau bikin fakta pertahanan. Nah jadi terus saya udah sampaikan di beberapa kali nih di media, Indonesia apa kabar gitu, ya kan? Nah apakah tetap mau non-alignment itu gitu? Tapi non-alignment itu seperti apa? Karena non-blok ternyata menurut Bung Karno bukan kemudian kita nggak berpihak kemana-mana, kita berpihak kepada kebenaran, itu non-alignment. Keren kan? Beda sekali dari pemahaman sekarang bahwa non-alignment itu tidak kemana-mana. Oh salah. Itu pada kebenaran. Non-alignment di mata presiden, kalau saya baca kata-katanya itu, makanya kemarin saya kan bikin orasi ilmiah tuh, itu saya ulang, saya kutip betul kata-kata Bung Karno. Dan itu saya stand up for Putin, ura. That's my non-alignment. Oke, Bu. Holistik, berpikir, tidak mudah memberi judgement terhadap apapun, dan kemudian menghargai banyak perbedaan. Karena itu yang berkaya loh. Coba deh kalau kita beda ya. Kan kita berantem nih. Apa sih dasar lu gitu? Kan malah jadi menarik. Iya. Nggak seragam gitu ya. Nggak seragam. Kok boring banget loh kalau oh iya capek banget deh. Ya kan? Lebih baik debat tapi kita jadi kaya gitu. Dan ini yang membuat hidup Bu Kony menggembirakan juga ya. Menggembirakan banget. Dan kelihatan lebih happy dan banyak ketawa itu juga karena dunia saya jadi luas kan. Makanya saya bisa main sama you name it lah, ya kan, top-topnya siapalah gitu. Tapi saya bisa main juga sama orang-orang salon yang seru-seru gitu, ya kan? Semua. Dari mulai tukang parkir, kadang saya ngobrol sama tukang parkir. Iya. Gitu. Saya ngerasa sih, saya ngobrol ini juga ngerasa mendapatkan perspektif dan kekayaan yang saya tadinya nggak duga ya. Dan ini punya kayak tertransfer juga. Oh iya ya, kita harus menghargai, punya kesadaran yang lebih utuh, lalu tidak buru-buru menjudgment orang. Apapun label yang ditempelkan, tapi lihat dulu dong kejujuran apa yang sedang disampaikan. Itu dan jangan ikut-ikut prinsip kayak Amerika ya, you are with me or against me. Dunia tuh nggak bisa kayak begitu. Iya. Bisa in between di itu juga. Kan? Iya, yang bikin dunia aman tuh kan karena kita bisa harmoni, bukan lu atau lawan itu. Dong, bener. Iya.
Saya belajar banyak hal nih siang ini dan terima kasih Bu Saya Koni terima untuk kasih waktu. sudah didatangi ke rumah lagi. Gitu, Ada senang banget. kue dari Gorontalo. Gorontalo nih, dan permen dari Gorontalo Pride. Gorontalo. Nah, Yes. dan kita punya pengalaman yang segar tadi di awal dengan teh tadi. Terima kasih karena hidup itu sederhana. Iya, betul. Gaya hidup membuatnya rumit. Itu kayaknya mesti jadi tagline. Oh, oke. Bu Koni kayak sepakat dengan itu ya. Sangat sepakat. Oke. Terima kasih Bu Koni. Terima kasih waktunya. banyak, senang sekali ketemu. Sip. Thank you.